warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Sahabat semua sehat ya, sehat segar. Dan semoga saja kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun di sana sini ada berkeliaran ya coronavirus, tapi insya Allah dan semoga Allah memberikan kesegaran, kekebalan dan seterusnya sehingga kita bisa beraktivitas ya. Sahabat semua, salam semoga tersurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat, ada cerita sedikit ya. Kemarin saya barusan takziah tadi malam tepatnya ya. Jadi ceritanya begini, ada bertiga ya, bapaknya, kemudian istrinya ya suami istri, kemudian sama satu saudaranya. Itu naik Isuzu Panther atau minibus ya. Mereka akan berobat di daerah Pare. Oh ya, ini keluarga ini yang suami istri ini rumahnya di Desa Ngebrak ya, Desa Ngebrak, Kecamatan Gampeng Rejo. Nah, cucunya itu nangis ya, cucu nangis, pengen ikut, ikut gitu. Nah, tapi ya memang biasanya dua cucunya ini diajak karena memang anaknya atau suami istri ya, suami istri, anaknya si Mbah tadi, anaknya Mbah tadi itu kerja semua ya, atau sehingga mbahnya lah yang kebagian ngomong dua cucunya dari dua anaknya itu. Tapi tidak. Jadi saat itu istilahnya ditolak dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Sampai akhirnya istilah orang Jawa itu ditilap ya, ditilap. Berarti istilahnya anaknya diminta pergi dan mereka bertiga berangkat dari rumah, kemudian bertiga naik Panther tadi. Kemudian keluar ke jalan besar ya, jalan provinsi ya. Memang ramai ya, kemudian belok ke kiri arah Kertosono. Nah, di situ ada jalan menuju Desa Baye ya. Jadi bisa dari Baye ke Pare bisa nanti. Nah, belok ke situ. Sahabat semua yang saya ceritakan, ya Allah, Masya Allah. Di situ kan ada perlintasan kereta. Ketika dia mau masuk perlintasan kereta, itu ada bersama dengan beberapa sepeda motor. Nah, sepeda motornya itu terlanjut seret gitu ya. Nah, mungkin karena kita juga sangat tahu, mungkin si bapak yang menyopir tadi itu yes, ikut aja tenang tanpa menengok kanan kiri. Nah, dilalah, bismillah ya. Di atas kereta, di atas rel, pas di atas rel, mobil macet. Nah, mobil macet, ternyata dari utara ada kereta. Ada kereta doho istilah kami ya, kereta komuter ya, kereta lokal ya, Surabaya, Blitar dan seterusnya ya. Nah, itu ada kereta. Nah, si kereta juga nyalakan klakson. Tapi itu tidak ada reaksi di orang di dalam mobil itu, atau mungkin karena panik atau apa, kita nggak tahu. Juga di situ banyak orang. Itu sama tepok-tepok dan istilah Jawanya itu apa? Bengok ya, pak gitu ya. Masya Allah. Tidak dengar juga karena memang jendela dari atau kaca dari Isuzu Panther itu memang ditutup rapat ya. Nah, akhirnya sahabat semua, terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Kereta tidak bisa mengerem dan menabrak mobil tersebut, terseret sampai 300 meter. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 penumpangnya tewas seketika. Masya Allah. Dan sahabat semua, itu masih atau apa, mertua dari adik istri saya. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat semua, ada yang perlu saya sampaikan bahwa ketika saya takziah kemarin, itu juga pembicaraan di situ, itu saya suka dengar ya, gimana ceritanya. Tapi alhamdulillah beberapa keluarga itu bisa menerima dengan baik ya. Artinya gini, itu sudah kehendak Allah.
Termasuk tadi, biasanya lu butuhnya dijak, iki ora. Nah ini satu ya. Ora tahu lo lewat kono, nggak pernah lo lewat situ. Tapi delalah ini tadi kok lewat situ. Oke, ada dua delalah ya, ada dua delalah. Dalam bahasa Jawa ada dua delalah ya. Kemudian lagi, ya itu tadi, delalah kok macet. Delalah nah ya. Delalah kok ya ada sepur gitu. Kok ya ada sepur dari utara, Masya Allah. Sahabat yang ingin saya sampaikan bahwa kalau sudah berkehendak, Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menyegerakan atau menundanya. Itulah yang terjadi. Jadi ya saya lihat beberapa keluarganya begitu tabahnya, Masya Allah. Dia sudah ikhlas ya, karena memang itu kehendak Allah. Seperti tadi diurut-urut ya, biasanya gak lewat kono, biasanya gak lewat situ. Kenapa hari itu saat itu kok lewat situ? Kenapa cucunya juga gak diajak misalnya? Kenapa yang lain? Maka ternyata memang Allah berkehendak hanya mengambil 3 saudaranya itu, 3 saudara dari tuan rumah, maksudnya suami, istri, dan 1 saudara itu caranya di antaranya seperti itulah. Jadi lho iki kudune rasa liwat kono, kudune liwat pare, nek gak liwat pare gak ketabrak sepur. Mati kan tidak ada ketabrak sepur, saudara. Sahabat ya. Meninggal itu bisa aja di rumah, bisa aja ketika mandi, bisa aja ketika ngomong ya. Tiba-tiba tekluk ya. Seperti saya ini mungkin bisa aja ya. Karena beberapa waktu lalu juga ada ya orang yang berdoa khotmil Quran, doa khataman Quran itu, setelah selesai doa meninggal. Dia nggak kena kereta, tapi dia juga meninggal. Jadi itulah artinya, itu Allah sudah mentakdirkan untuk menghadapnya, untuk memanggilnya, maka apapun yang terjadi itulah terjadi. Oleh karena itu sahabat semua, apa yang bisa kita lakukan? Yang dilakukan adalah kita selalu siap ya. Apapun aktivitas kita, jangan lupa kita berpikir kepada Allah. Minimal ketika mau mulai itu kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita dengan sadar-sadarnya bahwa apa yang kita lakukan ini adalah lillah ya, karena Allah ya. Kemudian untuk Allah ya, dan kemudian hanya kepada Allah kita menyerahkan segalanya. Insya Allah dengan demikian sewaktu-waktu misalnya, karena kita tidak tahu ya kapan Allah manggil kita, mencabut kita dengan cara apa, kita juga tidak tahu. Minimal kita dalam keadaan ingat dan berzikir kepada Allah. Semoga Allah yang membolak-balikkan hati, menetapkan hati kita untuk selalu bersyukur, selalu berzikir kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita dimasukkan dalam golongan hamba Allah yang selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.